Seterusnya ini akan kita lanjutkan dengan pembacaan doa. Dipersilakan. Baiklah Bapak Ibu, kita tengadahkan kedua belah tangan untuk mengharap. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Salamun ala asrafil. Allahumma salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'd. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal atwa indal hisab. Ya Allah, Tuhan pemilik alam semesta, berilah kami keselamatan, keberlimpahan, kebahagiaan, dan selamatkanlah kami dari segala macam bencana. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Pak Orman. Baiklah, acara selanjutnya adalah kata sambutan sekaligus membuka kegiatan FGD dari Bapak Kadin Sos, Bapak Raymond Lauri. Kepada Bapak, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pergi berlayar ke Sungai Musi. Angin semilir membawa Ratu Sinuhun elok berbudi. Penyusun hukum simbol cahaya. Yang kami hormati dan kami banggakan, hadir di sini Sultan Mahmud Badarudin IV Jayo Wikromo, Sultan Palembang. Yang kami hormati juga hadir di sini para tokoh budayawan, Pak Febri, Mang Dayat, ataupun Ketua Dewan Kesenian Palembang beserta anggota. Di sini banyak sekali hadir Profesor Dr. Farida Widi, akademisi Unsri. Yang kami hormati juga hadir di sini Dr. Dedi Irwanto, akademisi Unsri. Mang Dayat ini selaku Ketua Tim 11 PP2 GD, tim peneliti dan pengkaji gelar daerah beserta Pak Febri. Yang kami hormati juga hadir di sini Pak Dr. Mansur Munci, MAG, PhD, Ibu Dr. Nimas Unikalsun, Ibu Dr. Saudi Berlian, MSI, ya. Bapak. Mohon maaf Pak, belum familiarnya. Pak Dudi Sukanda, Pak Sabeni Iskandar Esma, dan Rahmat Hidayanti. Ini 11 ya? TV 2 GD. Hadir juga di sini banyak Pak Ali Boy, Pak Edi, Pak Nasir sendiri selaku Ketua DKP, Pak Faldi Leonardo, juga Pak Tono
Yosudarsono dari Komite Penirupan Dewan Kesenian Palembang, Pak Mas Agus Dupri Alparubani, Denta Laksana selaku koalisi Radu Sinuhun tim 11. Sambil kita menunggu Dr. HR Pati MSI selaku Ketua Harian PP 2GD, dan juga hadir di sini yang akan kita bahas di FGD ini Bapak Marta Asrawinata selaku pelukis dan pengurus DKP Kota Palembang, serta senior saya Pak Pedro Irwansa. Pertama-tama marilah kita manjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Agung atas limpahan nikmat keimanan dan kesehatan serta kesempatan dengan cuaca yang sangat baik. Mudah-mudahan langkah kita ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudahan dan kelancaran kita melakukan FGD, serta salawat dan salam adalah kita turunkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, para budayawan, tokoh seni, tokoh agama ataupun tokoh adat, sejarawan, cendekiawan, pada ketemu di aula pendopohan Rumah Dinas Wali Kota Palembang, yang memang ini adalah rumah rakyat, rumah aspirasi. Oleh karena itu, pada sore hari ini kita akan mengkaji, meneliti terkait pengusulan nama Ratu Sinuhun. Yang kita ketahui, Ratu Sinuhun ini lahir di abad 16. Abad 16 yang memperkasai hukum simbol cahaya. Orang yang pertama mengawali undang-undang ramah perempuan. Benar mengenai ramah perempuan. Mudah-mudahan dengan dilakukannya FGD ini sesuai dengan Permensos nomor 15 tahun 2012 tentang pengusulan gelar pahlawan nasional, yang mana kita ketahui Ratu Sinuhun ini dulunya lahir di Palembang dan mempunyai suami Raja Palembang yang bernama Pangeran Sedain Kenaya tahun 1631 sampai dengan 1643, di mana kita ketahui Ratu Sinuhun ini daripada Raja Majapahit dan panjang. Oleh karena itu, harapan kami mewakili daripada Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota menitipkan salam bagaimana Ratu Sinuhun ini bisa kita usulkan menjadi pahlawan nasional. Karena kalau lihat ceritanya, asal usulnya, ini bisa kita rekomendasikan atau kita menjadikan pahlawan nasional. Dan ini menjadi suatu kebanggaan Kota Palembang, perempuan yang berasal dari Kota Palembang, lebih umumnya Sumatera Selatan, di mana ini merupakan Pak Febri Mandayat tahapan daripada pengusulan ini. Kami dari pemerintah kota melalui dinas sosial sebagai tim daripada verifikasi ataupun memvalidasi, harapan kami
dokumen yang diatur di dalam Permensos 15 tahun 2012 untuk dipenuhi, di mana kita ketahui bahwa harus ada dokumen primer, Pak Manggaya. Dokumen ini asal usul daripada Ratu Sinuhun ini. Dan ini termasuk pada hari ini, sore ini, kita untuk memastikan melakukan FGD terkait dengan lukisan wajah daripada Ratu Sinuhun. Setelah ini mungkin nanti ada tahapan selanjutnya bisa disosialisasikan, dan kami mohon kepada tim TP2GD yang sudah terbentuk melalui surat keputusan wali kota bisa mengusulkan yang secara konkret daripada Ratu Sinuhun ini. Mudah-mudahan dengan diadakan FGD ini kita bisa menghasilkan rumusan yang memang lebih terhadap keberadaan daripada Ratu Sinuhun tersebut. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, dan sebelum saya tutup dan saya buka acara FGD ini, sedikit lagi saya dengan pantun. Rumah limas tegak berwibawa, ukiran halus penuh tradisi, simbol cahaya warisan mulia. Mari kita kaji, mari kita diskusi. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara FGD terkait lukisan Ratu Sinuhun kita mulai. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi. Baik, kita lanjutkan acara selanjutnya. Terima kasih kepada Pak Kadinsos Bapak Raymond Lauri atas dimulainya kegiatan ini. Kami undang untuk berada di depan Bapak Febri Irwansah dan Bapak Astra Lenata. Sementara satu lagi narasumber masih dalam perjalanan. Kita lanjut kepada yang dua narasumber terlebih dahulu. Kepada Bapak Febri kami persilakan, atau Bapak Astra Lenata. Terima kasih, panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat disatukan di pendopo ini. Hari ini, diskusi pada hari ini menjadi sejarah untuk kita semua menjadikan Ratu Sinuhun menjadi pahlawan nasional. Di sini saya sebagai pelukis ilustrasi Ratu Sinuhun, mungkin saya tidak banyak bercerita panjang lebar seperti makalah yang ada di situ. Mungkin saya akan sedikit menceritakan kronologis kekuatan wajah ilustrasi Ratu Sinuhun ini. Saya cerita pada awalnya pada tanggal 18 Juli 2018, saya itu diminta oleh pihak museum, waktu itu diwakilkan oleh Ibu Ulfa, menelpon saya, makanya ketemu ngobrol sama saya, minta dibuatkan wajah lukisan Ratu Sinuhun. Saya bilang saya siap, saya minta fotonya, Bu. Ternyata tidak ada fotonya.
Saya tanya sama Bu Ulpa ini siapa Rusnul ini? Waktu itu saya juga belum banyak membaca. Ternyata Rusnul ini ada tokoh wanita di Palembang yang lahir pada abad 16. Saya pikir nggak ada foto kalau di abad 16 ini. Ya kan, foto itu baru ada di abad 18. Saya pasti kebingungan, saya bilang, Bu, saya pasti kebingungan. Maka saya bertanya kepada Ibu Ulpa sendiri, berarti tokoh ini abad 16, siapa sebenarnya beliau ini? Ternyata beliau ini istri seorang penguasa Palembang, Raja Palembang yang Sidai Kenaya. Saya bilang, berarti dia orang yang berpengaruh di kota Palembang, kan? Maka saya banyak bertanya, diskusi dengan pihak museum, termasuk juga kawan-kawan sejarawan, budayawan, termasuk Pak Febri sendiri. Saya ajak diskusi waktu itu, ajak Pak Ari Panji, karena saya mau rekonstruksi wajahnya itu sangat kesulitan, sangat kesulitan. Maka saya akhirnya riset, mencari tahu siapa tokoh ini. Dan tokoh ini ternyata benar-benar orang penting. Dia mempunyai keturunan dari berdarah Cina, Arab, bahkan dia ada keturunan dari Kesultanan Cirebon, Sulandiri. Ini yang saya rangkum. Maka saya mencari wajah orang-orang Melayu pada saat itu, orang Cina Melayu, termasuk juga Cirebon, termasuk juga mungkin jadi referensi saya itu wajahnya Ratu Cirebon. Wajah Ratu Cirebon itu menjadi referensi saya juga. Maka saya cari juga wajah-wajah orang Cina dan saya padu dengan muka orang Arab. Karena berdasarkan genetik, beliau adalah keturunan orang-orang itu, orang-orang Melayu itu. Saya terpusing sekali. Saya minta waktu dengan Ibu Ulpa itu selama 3 bulan. Sedangkan Ibu Ulpa mintanya hanya 2 minggu. Saya bilang nggak mungkin. Saya nggak sanggup kalau 2 minggu, saya bilang. Karena nggak ada fotonya. Kalau ada fotonya jangankan 1 minggu, 1 hari pun selesai, saya bilang. Karena nggak ada foto. Maka kami diskusi lagi. Pihak museum bersepakati. Silakan Pak Marta, kapan jadinya, kami tunggu. Maka saya langsung bekerja. Saya bekerja dan saya mencari belajar, banyak bertanya dengan Pak Febri sendiri, dengan Ari Panji, dengan termasuk Pak Imam. Termasuk Pak Imam saya ngobrol, ternyata begini, akhirnya saya dapatkan. Ada beberapa contoh. Nah, di sini saya bawa beberapa contoh rekonstruksi wajah Ratu Sinohun itu sendiri. Mungkin ada suatu ketika saya benar-benar kesulitan. Akhirnya saya pusing. Sampai akhirnya karya itu saya buat seperti ini. Saking saya pusing, karya itu saya buat seperti ini. Wah, saya pikir ini bakal nggak jadi saya ini, ya. Nah, akhirnya saya usahakan lagi, berjalan lagi. Saya jalan lagi, akhirnya menimbulkan wajah seperti ini. Rekonstruksinya wajahnya seperti ini. Ini saya mulai tenang lagi. Saya tenang, saya coba lagi, dan saya coba lagi. Saya cari lagi. Tahap berikutnya seperti ini. Ini tahap berikutnya. Saya bilang ini sudah mulai dapat. Karena saya berpikir Ratu Sinohun ini pasti orang yang jenius, orang yang pintar. Maka saya mencari bola mata orang jenius itu bagaimana. Saya carilah jenis mata orang-orang jenius. Ternyata jenis mata orang jenius itu agak gantung. Karena dia orang Cina, maka sipit seperti Kak Benny. Pak Kadis juga ya sipit, kan? Wah, ini matanya harus saya benahi, hidungnya saya kombinasi lagi. Dan sampai akhirnya saya kasih kerudung karena dia orang Muslim, saya kasih kerudung. Tapi saya membaca lagi sejarah. Pada abad itu ternyata tidak ada jilbab, hanya menutup kepalanya. Jadi menutupin kepala. Nah, maka saya dapatlah menutup kepala seperti ini.
Nah, seperti inilah akhirnya saya jadikan dalam sebuah lukisan. Saya jadikan sebuah lukisan dan matanya sudah mulai dapat, mata Orentidius. Termasuk latar belakangnya ada lampu hijau dan sebuah buku yang saya tambahi. Maka menjadilah seperti ini akhirnya. Nah, seperti ini akhirnya. Kita adalah bajunya kenapa merah? Merah Sumba, orang kita bilang merah manggis, merah Sumba. Terus kerudungnya itu saya buat putih kekuning-kuningan, agak emas, gitu kan? Putih kekuning-kuningan. Nah, setelah rekonstruksi ini selesai, lebih kurang hampir 3 bulan, benar hampir 3 bulan. Saya menghadap kepada Ibu Ulpa dan Pak Abdul Ghani gitu. Pak Abdul Ghani, dan saya serahkan kira-kira seperti ini Bu. Ternyata mereka langsung merinding katanya. Mereka merinding melihatnya. Benar Pak ini? Kayaknya enggak Pak, gini aja Pak. Akhirnya kami melakukan serah terima. Jadi akhirnya lukisan ini saya hibahkan kepada pihak museum. Semoga lukisan ini saya bilang bermanfaat ke depannya. Itu. Nah, dan terjadilah serah terima pada hari Jumat, ya Bu ya. Hari Jumat tanggalnya tanggal 13, bukan direkayasa. Tanggal 13 hari Jumat 2018. Saksi wartawannya ada, itu Bapak Budi Iskandar yang meliput pada saat itu. Wartawannya sudah ada. Nah, hasil peperan wartawannya itu. Saya sangat senang karena karya ini sudah diterima oleh pihak museum dan sekarang sudah menggantung di museum. Kalau bapak-bapak yang belum melihat karya lukisannya ada di sana. Ukurannya 140 kali 100 cm. Saya buat lukisan ini dari cat minyak karena lama buatnya. Jadi lambat kering ya kan. Jadi bisa saya robah lagi, saya proses lagi sampai akhirnya jadi dan terjadilah serah terima. Saya pikir hanya itu makanya yang akan saya sampaikan dan silakan dibaca, ada makalah juga yang saya serahkan nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita akan lanjut kepada Pak Febri. Kepada Bapak, kami persilakan. Terima kasih Bu Budi. Izin Pak Kadis, Pak Raymond, kalau lama ya. Dari zaman Pak Edi dulu dari sana kami izin yang mulia sekitar nomor Kodarudin 4 dari Wikrama dan Muhammad Awas Raja, Pak Sekdin, Pak Sektamarus, Ayu Farida, Pak Rida Wardian, Profesor Asobi, Umi, Dr. Umi, Marian, dan kawan-kawan semua yang hadir pada hari ini. Saya cuma memantik saja diskusi. Ya, kemudian kesenian mulai Pak Nasir. Saya hanya memantik diskusi saja kita hari ini. Kita akan menyoal karakter wajah Ratu Sinuhun lukisan mata Astraliata ini. Kenapa ini harus kita soal? Karena lukisan ini bakal dicalonkan menjadi lukisan Ratu Sinuhun yang akan ditetapkan oleh wali kota dan akan menjadi bahan untuk pengusulan pahlawan nasional dari Palembang. Sebelum kita membahas persoalan wajahnya, barangkali kami akan mengingatkan dulu siapa sebenarnya Ratu Sinuhun ini. Terima kasih. Ada kapul ya? Iya.
Perlu diganti Pak Kadis saya. Harus ganti deh. Bukan ini bukan itu. Mana yang punya? Ada belum? Tadi sudah kirim sama Ari. Belum? Nah, aku kirimnya sekarang ya. Sudah dikirim Ari. Sudah. Sudah bukan. Ini Bapak Ketua ini kemana nih, Pak Mas Ari? Mungkin kita itu Pak, yang hujan-hujan itu. Jadi dulu hari ini kita sedang melakukan FGD terkait usulan pemerintah Kota Palembang mengusulkan Ratu Sinuhun sebagai pahlawan wanita nasional. Jadi memang peluang sangat besar karena belum banyak pahlawan nasional dan yang kita lihat memang sangat mumpuni, sangat cocok Ratu Sinuhun diusulkan sebagai pahlawan nasional. Nah, hari ini kita sedang melakukan FGD terkait lukisan. Jadi salah satu syarat untuk mengusulkan itu adalah adanya gambar, ada lukisan kan. Karena di abad-abad ke-17 itu belum ada belum ada foto, jadi memang harus dilukis. Nah, hari ini kita FGD mengenai sebenarnya Manonian, wajah atau ilustrasi dari Ratu Sinuhun itu, salah satu syarat kan. Jadi kalau hari ini mudah-mudahan kita bisa menghasilkan suatu masukan dari beberapa para ahli. Di sini ada beberapa doktor, beberapa profesor dari berbagai universitas yang ada di Kota Palembang untuk mendiskusikan ini. Jadi agar hasilnya itu betul-betul sangat mendekati ilustrasi dari seperti apa wajah dari Ratu Sinuhun. Di materi awal setelah dibuka oleh Bapak Kadis tadi itu kemudian materi pertama adalah Pak Marta selaku pelukis dari lukisan Ratu Sinuhun. Dia sudah menjelaskan bahwa ada beberapa latar belakang. Salah satunya adalah bahwa dia itu adalah keturunan dari Cirebon dan juga keturunan jadi mengambil referensi dari wajah Ratu Cirebon. Kemudian juga ada keturunan Cino, ada Arab-Arabnya, dan inilah akhirnya dicoba dimodifikasi dengan beberapa masukan dari budayawan, sejarawan. Akhirnya muncullah foto lukisan Ratu Sinuhun ini yang sekarang dipajang di Museum
Sultan Mahmud Badarudin II. Nah, dari itu kita kaji lagi dan menerima masukan-masukan apakah sudah layak atau adakah yang harus ditambah atau dikurang. Karena untuk pengusulan ini itu betul benar-benar yang memang sudah dikaji lebih mendalam dari para ahli. Nah, ini sekarang kita lagi menunggu di materi selanjutnya. Sebagai pematik ada Kak Febri Alitani sedang mempersiapkan bahan. Mudah-mudahan hari ini berjalan lancar ya. Kita akan dengarkan lagi apa materi yang disampaikan oleh Kak Febri ya. Baik, kita tentu semua tahu karena yang hadir di sini adalah para orang sejarah semua ya. Itu tahu siapa Ratu Sinuhun. Tidak perlu detail saya uraikan lagi siapa Ratu Sinuhun. Yang jelas beliau adalah dianggap sebagai, ada yang mengatakan penyusun undang-undang Sriwijaya, tapi ada yang mengatakan juga pembuat ya. Pembuat atau penyusun undang-undang Sriwijaya ya. Kesini aja itu kan pertama gelap ya, gelap. Abad 17 diperkirakan 1642 Masehi lahirnya. Kemudian beliau adalah seorang istri dari Siti Kinayan, jadi dia permaisuri. Banyak permaisuri di kerajaan Sultan Palembang Darussalam. Tampaknya Ratu Sinuhun ini yang dibicarakan dan dibahas. Dia sangat populer dan kepopulerannya melebihi suaminya sendiri. Di beberapa tempat ditemukan piagam-piagam Ratu Sinuhun, dan itu melegitimasi bahwa Ratu Sinuhun adalah seorang yang intelektual atau seorang yang memiliki kekuasaan. Dan itu lebih sering muncul ketimbang nama suaminya sendiri sebagai seorang raja. Dan Ratu Sinuhun, karya yang paling mengenal tentu Undang-Undang Sriwijaya, membuat 5 bab ya. Ada adat bujang gadis dan kawin, ada adat marga, aturan marga, aturan dusun dan berladang, aturan kaum, ada penghukuman. Artinya lengkap sekali di Undang-Undang Sriwijaya. Kira tidak saya uraikan secara lebih dalam tentang itu. Ngapa dulu, beda-beda. Berikut teruskan saja, teruskan. Terus. Nah, bisa terbaca ya, terus lagi. Oke, terus. Nah, nilai-nilai universal yang ada di Ratu Sinuhun itu pertama perlindungan terhadap perempuan, kedua kelestarian alam. Ada 2 hal, jadi pemikirannya itu kemudian diimplementasikan, dampaknya pada perlindungan terhadap perempuan. Jadi ada 1 bab mengatur perlindungan perempuan dan kelestarian alam. Nah, saya kira oleh karena pemikiran dan prakarsa dari Ratu Sinuhun ini, maka Ratu Sinuhun sudah sejak lama sebenarnya diusulkan menjadi pahlawan oleh aktivis perempuan, tetapi tidak dikerjakan secara serius. Lanjutkan Bu, itu slide-nya. Tidak dikerjakan secara serius. Nah, kemudian studi kami PP Sriwijaya dari Jakarta baru mengkonkretkan tahun 2025 untuk mengusulkan Ratu Sinuhun sebagai pahlawan nasional. Jadi tahun 2025 dan kemudian sudah berproses pada waktu itu ya diusulkan menjadi pahlawan nasional. Sekarang lagi
tahap pengumpulan data, penulisan naskah akademik dan perlengkapan persyaratan administrasi lainnya, termasuk penyertaan foto profil calon pahlawan nasional. Nah, ini yang akan kita bahas tentu, foto profil sebagai syarat calon pahlawan. Di dalam persyaratan itu disebutkan ada beberapa hal, misalnya jenis foto. Foto asli atau reproduksi yang jelas dari tokoh yang diusulkan. Untuk Ratu Sinuhun tidak ada fotonya. Yang kedua, ukuran. Umumnya diminta dalam beberapa ukuran untuk keperluan arsip dan panel penelitian seperti pas foto 4x6 cm, inci maksudnya. Dan foto ukuran besar minimal 10 atau disesuaikan dengan kebutuhan panel pameran TP 2GD atau TP 2GP pusat. Ya. Kualitas foto harus mempresentasikan wajah tokoh secara jelas. Jika tokoh tersebut hidup di masa lampau di mana teknologi foto belum ada, dapat menggunakan lukisan wajah resmi yang telah disepakati oleh ahli waris dan sejarawan. Dan hari ini kita akan melakukan itu.